Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Bersemangat tanpa ragu-ragu kami Taruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan rasa iman teguh. Di kota dan yang ada di desa Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dulu, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Taruna harapan negeri. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna GPIB Immanuel Medan. Pada pagi hari ini, pelayan firman kita adalah Seslizi. Karena itu, Ses berharap adik-adik bisa menyiapkan hati dan pikiran untuk kita bersama-sama beribadah. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita menyambut ibadah kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 395 ayatnya yang pertama. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya, Yesus membasuh dosaku. Alangkah sukacitanya, ku memberitakannya terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada jam pagi hari ini kembali kami anak-anakmu datang ke hadirat-Mu Bapa dalam ibadah persekutuan Taruna GPIB Immanuel Medan. Tuhan, Engkau mau pimpin ibadah kami ini Bapa, biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Engkau mau memberkati Seslizi yang menyampaikan firman-Mu Bapa, biarlah firman yang diberitakan Seslizi nanti bisa kami cerna dengan baik untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Pimpin ibadah kami ini Bapa, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur, dan pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 93 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak, dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat.
Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus ya Tuhan untuk sepanjang masa. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bernyanyi lagi kembali dari Kidung Jemaat 388 ayatnya yang pertama. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat pagi adik-adik. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk meminta Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kudus yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji dan syukur Bapa, kami kembali dapat berkumpul, biarpun di rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih untuk berkat-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian kecil akan firman. Dan biarlah Engkau memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar apa yang kami dengar, yang hamba-Mu sampaikan, dapat dimengerti dan dilakukan oleh adik-adik. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kudus kekal selama-lamanya. Amin. Pembacaan firman hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Pembacaan kita pada minggu pagi hari ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Pasalnya yang pertama ayat ke-12 sampai dengan ke-17. Pada bacaan kita pada minggu ini, kenapa Paulus sampai menyatakan bahwa ia adalah orang yang paling berdosa? Dosa apa yang dia perbuat? Yang sebelumnya bernama Saulus. Paulus sebelumnya bernama Saulus. Dia ada ketika Stefanus di muka mahkamah agama dihakimi oleh orang banyak, dilempari batu sampai mati. Kemudian Saulus berusaha mencari dari rumah ke rumah untuk mengeluarkan orang dewasa, laki-laki dan perempuan untuk diadili. Paulus atau Saulus adalah orang yang paling tidak suka dengan umat Kristen pada saat itu.
dia orang yang suka membunuh, suka berbuat yang tidak baik. Tapi kenapa Tuhan memakai Saulus untuk mengabarkan firman-Nya? Adik-adik, Tuhan tidak melihat latar belakang orang yang mana yang ingin dia pilih. Ternyata Paulus dapat mengabarkan firman sampai kemana-mana. Dia mengajak Timotius yang masih muda untuk belajar firman Tuhan. Timotius yang masih muda ikut belajar firman Tuhan, ikut mengabarkan Injil. Dia masih muda. Adik-adik juga dapat mengabarkan firman Tuhan kepada teman, kepada adik, dan di kehidupan keluarga. Sekaranglah waktunya adik-adik untuk dapat mengabarkan firman Tuhan. Adik-adik dapat mengajak adiknya untuk berdoa bersama, atau mengajak orang tuanya untuk berdoa, membaca firman Tuhan bersama. Bisa dimulai dari keluarga sendiri, karena sekarang kita ada selalu di rumah. Adik-adik, PT sekarang sudah tidak mau lagi disebut PA, karena PA masih pakai putih merah. Tapi adik-adik sekarang sudah memakai putih biru. Coba adik-adik mengingat dulu waktu masih di PA. Ada yang berdoa ngintip-ngintip. Ada yang nangis karena ditinggal orang tuanya. Ada yang jalan-jalan sehingga kakak lainnya kebingungan. Disuruh duduk sebentar, berdiri lagi, main lari sana lari sini. Kakak layannya super amat sabar. Pernahkah adik-adik? Coba diingat kembali. Apakah adik-adik waktu masuk di PT menangis ketakutan? Pasti sudah tidak, kan? Tidak mau dibilang anak-anak lagi. Kalian sudah remaja, sudah mampu untuk mengabarkan firman Tuhan. Tapi yang seselisih ingin ingatkan, apakah kita sudah selalu berdoa setiap hari? Selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Selalu baca Alkitab? Kalau ini tidak kita lakukan, kita tidak bisa mengabarkan firman Tuhan. Paulus dipakai Tuhan, dia belajar terus mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan Injil, dia belajar. Makanya sekaranglah waktunya adik-adik untuk mampu menjadi pelayan Tuhan. Biarpun di tempat yang kecil, lama-lama kalian bisa mampu di tempat yang besar. Ya, adik-adik di PT sekarang sudah bisa berdoa. Sudah bisa mengajak teman atau adiknya untuk berdoa. Tidak usah malu. Tidak ada yang salah di dalam berdoa. Karena Tuhan tahu apa isi hatimu, apa keinginanmu. Lakukanlah. Adik-adik, jangan pernah takut untuk melayani. Karena Tuhan pasti akan memberkati dan memberi kekuatan. Karena di dalam pelayanan akan ada jatuh bangun. Tetapi di situ kita ditempa untuk mampu membawakan firman Tuhan kepada orang lain yang mendengarkannya. Adik-adik, tetap yakin dan percaya. Pegang selalu Tuhan. Karena Tuhan ada setiap saat di mana kita mau mengeluh. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita tetap dapat melayani di dalam COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang kami kenal dan kami sapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan puji syukur Bapa.
Syukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami. Puji syukur atas firman yang biarpun singkat, biarlah adik-adik dapat mengerti dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa berkati, mampukan adik-adik untuk dapat melayani, untuk dapat mengabarkan firman-Mu kepada yang lainnya. Biarlah adik-adik dapat memulainya dari keluarga. Biarlah adik-adik dapat membimbing adiknya atau siapapun yang ada di dalam keluarga mereka untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berdoa, membaca firman-Mu. Bapa berkati adik-adik layan kami. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang ada, yang pada saat ini mengabarkan firman-Mu melalui daring. Bapa berkati, mampukan para pendeta, presbiter, pelayan yang lainnya untuk dapat mengabarkan firman-Mu, dan para jemaat dapat melihat, bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, pada saat ini bangsa dan negara kami, di mana COVID-19 semakin bertambah, zona merah di mana-mana, Bapa berkati, beri mereka kekuatan, Bapa. Beri kami kekuatan untuk dapat melawan virus corona ini. Bapa, berkati mereka yang sedang berduka cita, berkati mereka yang berusaha untuk sembuh. Bapa dalam surga, biarlah mereka yang berduka cita dapat penghiburan yang daripada-Mu. Bapa dalam surga, kehidupan rumah tangga adik-adik juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Orang tua yang mencari nafkah kehidupan, Bapa berkati agar mereka tetap dapat menafkahi adik-adik, keluarganya. Bapa dalam surga, banyak yang akan kami minta kepada-Mu, Bapa, tapi Engkau lebih mengetahuinya. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Beri kekuatan kepada kami, Bapa. Terima kasih, Bapa, terpuji nama-Mu, Bapa Kudus kekal selama-lamanya. Marilah kita berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertabah hati, ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar merekah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kami akan mengakhiri ibadah persekutuan teruna pada minggu pagi hari ini. Biarlah di dalam kegiatan kami selanjutnya Bapa berkati, sertai dan lindungilah kami. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu yang tiada berkesudahannya bagi kami. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.